Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani dengan NIM A1C22003 dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama, jelaskan dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai kedudukan yang sangat amat penting. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri yaitu 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya yang mendasari rasa kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. Fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan dengan yang lain. 4. Alat pemersatu suku dan budaya. Dan bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku budaya dan bahasa di Nusantara. Hakikat bahasa Indonesia baku. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dan dengan ciri khas masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa itu universal, artinya terdapat ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa. Bahasa itu bervariasi, bahasa itu bersifat dinamis, bahasa itu bersifat unik, artinya bahasa itu mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bahasa juga digunakan sebagai alat interaksi sosial. Bahasa dijadikan alat untuk bekerja sama antar sesama manusia. Ciri-ciri dari bahasa Indonesia yang baku dan bahasa Indonesia yang tidak baku. Bahasa Indonesia yang baku umumnya bersifat tetap dan tidak berubah. Tidak terpengaruh oleh bahasa asing dan bahasa daerah. Sifatnya pasti, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Bahasa Indonesia yang tidak baku umumnya biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bentuknya mudah berubah dan juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial atau jejaring sosial masih belum baik karena masih banyak anak-anak, remaja, orang tua yang lebih menggunakan bahasa asing mengikuti unsur kebarat-baratan. Contohnya saja lebih banyak menggunakan bahasa alay. Bahasa alay ini banyak digunakan karena bahasa ini lebih tren dan populer di era perkembangan zaman ini. Jadi, banyak anak-anak, remaja, dan orang tua yang belum menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di media sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.